Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, peristiwa ekskresi ini merupakan pengeluaran sistem metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Pernahkah kalian merasa haus setelah berolahraga berat? Atau setelah berjalan di bawah terik matahari yang begitu panas? Kemudian setelah hal itu kita akan merasa haus. Mengapa demikian? Karena hal itu disebabkan tubuh kita telah kehilangan banyak cairan atau keringat. Keringat ini merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Karena manusia ini memiliki organ ekskresi yang kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Organ-organ ekskresi tersebut sangat penting dalam menjalankan fungsinya, seperti mengeluarkan sisa metabolisme, mengatur homeostatis tubuh, dan mengatur kadar pH cairan tubuh. Apa saja kasih organ ekskresi pada manusia tersebut? Kita dapat melihat pada gambar di samping, yaitu gambar tersebut menunjukkan organ-organ ekskresi pada manusia. Di antaranya ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Baik, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai kulit. Kulit ini berperan untuk mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat yang ada di dalam kulit tersebut. Keringat manusia ini terdiri dari air, garam, terutama garam dapur atau NaCl, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Kulit ini terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Nah, epidermis ini adalah lapisan terluar kulit yang terutama tersusun atas sel-sel epitelial yang mati yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Kemudian dermis ini merupakan pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Selain itu terdapat pula kelenjar keringat atau glandula sudorifera serta kelenjar minyak atau glandula sebacea yang terletak di dekat akar rambut dan berfungsi meminyaki rambut tersebut. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses respirasi. Nah, karbon dioksida ini yang dihasilkan selama proses respirasi tersebut di dalam sel nantinya diangkat oleh hemoglobin dalam darah. Pada prinsipnya CO2 diangkut dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui plasma darah dan diangkat dalam bentuk ion HCO3 dan melalui proses berantai yang panjang. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hati. Hati ini berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Kemudian hati ini nantinya mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap hari. Empedu itu berupa cairan hijau atau cairan hijau kebiruan yang berasa pahit dengan pH sekitar 7-7,6 yang mengandung kolesterol, garam, mineral, garam empedu, serta pigmen atau zat empedu yang disebut bilirubin dan biliverdin. Oke, baik, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai ginjal. Ginjal ini atau rem berbentuk seperti biji buah kacang merah atau kara. Pada akhir kandung kemih terdapat saluran berotot yang disebut uretra. Uretra ini bekerja sebagai saluran tempat pembuangan. Kemudian urin ini terus mengalir dari ginjal ke dalam ureter dan bergerak menuju kandung kemih karena kontraksi dinding ureter tersebut. Baik, selanjutnya nah ini disajikan gambar mengenai proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan darah. Proses filtrasi ini nanti terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Ketika darah dari arteriol aferin memasuki glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi.
Hal tersebut menyebabkan air dan molekul-molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler pada glomerulus. Kemudian, air dan molekul-molekul memasuki lempengan filtrasi dari kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Filtrat ini akan dipindahkan melalui tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, kemudian menuju tubulus pengumpul. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu mengenai reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, ketika filtrat ini sudah dipindahkan, darah di anterior efferent glomerulus menjadi sangat pekat. Hal tersebut terjadi karena hilangnya begitu banyak air. Selain itu juga filtrasi ini mengandung substansi besar yang tidak dapat melewati dinding kapiler glomerulus seperti sel darah, protein besar, dan kepingan lemak. Kemudian penyerapan ini berlanjut di tubulus contortus distal. Di sini terjadi penyerapan urea, kreatinin, bahan obat-obatan, H+, dan NH4-. Kemudian sementara itu, garam NaCl dan air serta ion HCO3 kembali diserap. Kemudian, pada proses selanjutnya yaitu augmentasi atau pengumpulan. Nah, urin sekunder ini dari tubulus contortus distal akan memasuki tubulus pengumpul. Di tubulus ini masih terjadi penyerapan kembali air, garam, NaCl, dan urea sehingga terbentuk urin yang harus dibuang dari tubuh. Kemudian dari tubulus pengumpul, urin memasuki pelvis renalis, lalu mengalir menuju ureter menuju kandung kemih atau vesika urinaria. Ketika kandung kemih penuh, orang akan merasa keinginan untuk membuang air kecil. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi volume urin ini diantaranya zat-zat diuretik, suhu, konsentrasi darah, dan emosi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Di antaranya, faktor tersebut mengenai jumlah air yang diminum, rangsangan saraf, hormon antidiuretik atau ADH, kadar garam dan penyakit diabetes mellitus serta suhu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan sistem ekskresi pada manusia serta teknologinya. Nah, pada gangguan ini terdapat macam-macam kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi pada manusia, di antaranya anuria, glikosiria, albuminaria, hematuria, bilirubinaria, batu ginjal, nefritis glomerulus, pyelonefritis, cystitis, nefrosis polistik, gagal ginjal, albino atau bule, diabetes insipidus, dan diabetes mellitus, serta masih banyak penyakit lainnya yang belum dicantumkan di sini. Kemudian, apa sih teknologi sistem ekskresi pada manusia? Nah, pada teknologi ini terdapat hemodialisis atau cuci darah, serta transplantasi ginjal, ESWL, dan skin grafting atau cangkok kulit. Wah, ternyata pembahasannya sudah selesai nih teman-teman. Semoga apa yang kalian simak tadi mengenai ilmu sistem ekskresi pada manusia ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. See you.